يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Apa maksud ikhlas yang dilakukan orang-orang di masa jahiliyah sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah? Saya mau tanya, orang musyrikin Quraisy itu beriman nggak kepada Allah? Beriman, tapi mereka berbuat syirik. Oleh karena Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Yakin ada Allah, beriman. Mana lagi dalil yang menunjukkan bahwa mereka beriman kepada Allah? Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah. Kata Ibnu Abbas, artinya mereka mencampuri keimanan mereka dengan apa? Kesyirikan. Tadi orang musyrikin beriman sama Allah, beriman. Cuma mereka berbuat apa? Syirik. Nah, kesyirikan itulah yang menyebabkan keimanan mereka nggak ada manfaatnya. Paham tidak, Pak? Ini orang Nasrani beriman nggak sama Allah, Pak? Beriman, Allah, mereka nyebutnya Allah. Iya. Kenapa menyebabkan mereka? Padahal mereka beriman, percaya sama Allah, percaya. Tapi mereka mengatakan Yesus anak Allah. Ini yang membuat tidak ada manfaatnya keimanan mereka kepada Allah. Orang Yahudi beriman gak sama Allah? Beriman. Apa yang membuat keimanan mereka tolak? Karena nggak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman, percaya Allah ada, percaya. Ya. Yang tidak percaya itu orang-orang ateis. Orang-orang apa? Ateis. Ya. Allahu a'lam. Hukum mengambil kaki sapi tanpa seizin ketua panitia. Walaupun sama-sama panitia, bagaimana ini? Ini panitia yang nggak amanah, ya. Seharusnya semua harus ada dengan penuh amanah dong. Sapi-sapi orang dan yang lainnya, antum ambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya, ya. Kadang banyak Pak, ada panitia yang nyembunyikan apa tuh Pak, bagian kambing Pak, yang dua itu Pak, yang gantung, ya, dipisahin, disembunyiin buat dia itu, maling, ya, yang nggak benar ya akal Islam. Semua harus dibagikan sesuai dengan apa? Permintaan dari pemiliknya. Kecuali kalau pemiliknya mengizinkan, nggak apa-apa, silakan ambil aja, nggak masalah, iya. Apakah Rasulullah ridho dengan jawaban orang Arab Badui tentang tidak banyak amal yang dia persiapkan dalam menghadapi kiamat, kecuali mencintai Allah dan Rasulnya? Sedangkan cinta Allah dan Rasulnya harus dibuktikan dengan amalan-amalan sunnah, Ustaz. Jadi ada orang Arab Badui bertanya,
"Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya. Kapan hari kiamat terjadi? Kata Rasulullah, "Famadza a'dadta laha?" Apa persiapan kamu menuju hari kiamat? Kata dia, "Tidak banyak kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasul bersabda, "Anta ma'aman ahbab." Ya, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kemudian antum bertanya, sedangkan cinta Allah dan Rasulnya kan harus dibuktikan dengan amalan-amalan sunnah. Pertanyaan saya sama yang bertanya, lebih paham mana orang Arab Baduy tentang cinta dengan pemahaman ente? Terus dari mana antum mengatakan bahwa orang Arab Baduy ini tidak mengamalkan amalan sunnah? Ya, sehingga Anda harus bertanya, apakah Rasulullah ridho dengan jawaban itu? Rasulullah yang mengatakan kamu bersama orang yang kamu cintai, titik. Ya akhi, Rasulullah bersabda seperti ini, pastilah Rasulullah tahu tentang keadaan si Arab Baduy tadi. Ya, maka saya menganggap ini pertanyaan seakan-akan Anda lebih faqih daripada sahabat tadi. Anda tidak lebih faqih dari orang Arab Baduy ini, Mas. Rasulullah sendiri yang mengatakan kamu bersama orang yang kamu cintai. Maka bisa jadi orang Arab Baduy tersebut setelah itu dia dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ia tidak berbuat syirik sama sekali, ia menjauhi maksiat. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada orang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah, apa sholat yang diwajibkan? Sholat 5 waktu. Ada nggak selain sholat 5 waktu? Nggak ada. Apa puasa yang diwajibkan? Puasa Ramadan. Ada nggak yang lain yang diwajibkan? Nggak ada. Ada nggak yang diwajibkan zakat? Ya, apa yang diwajibkan dari sedekah? Zakat. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Kata orang itu apa, Pak? Demi Allah, aku tidak akan menambah lebih dari ini dan aku tidak akan mengurangi. Artinya dia cuma mau yang wajib-wajib saja. Apa kata Rasulullah? Aflah in sadaq. Beruntung dia jika memang dia jujur. Iya. Jadi orang ini mau mencukupkan dengan yang wajib, tapi nggak mau mengamalkan yang sunnah. Tetap dia dapat apa? Keberuntungan. Meninggalkan maksiat wajib nggak, Pak? Wajib. Berarti dia tinggalkan maksiat dan dia hanya melaksanakan ketaatan yang wajib, yang sunnah-sunnah dia tinggalkan. Tetap dia mendapatkan janji keberuntungan masuk ke dalam surga. Iya. Ini akhi, para sahabat itu akhi lebih faqih dari kita. Iya, lebih faqih dari kita. Orang yang telah salat syuruk 2 rakaat apakah boleh mengerjakan salat duha? Saya mau tanya sama antum, syuruk itu apa sih? Yang antum pahami syuruk itu apa? Hah? Syuruk itu awal waktu duha, betul. Berarti salat syuruk itu hakikatnya salat duha. Makanya dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, ya, disebutkan dengan lafaz apa? Lalu ia duduk berzikir kepada Allah hatta yusalli duha, sampai ia salat duha. Makanya pendapat yang sahih bahwa salat syuruk itu adalah salat duha. Salat apa? Duha. Adapun sebagian orang memahami salat syuruk itu salat ketika matahari terbit, ini salah fatal.
Justru ketika matahari terbit itu haram, nggak boleh, dilarang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh sholat ketika matahari terbit. Ya, ini jadi sekali lagi pendapat yang benar, yang kuat, yang sahih, bahwa sholat syuruk itu adalah sholat apa? Duha. Apakah benar sholat al-mulk akan menyelamatkan kita dari azab kubur? Memang ada riwayatnya, dan Syekh Albani menghasankannya, sedangkan ulama lain mendoifkannya. Wallahu alam dalam masalah ini. Ustaz, disebutkan dalam hadis orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapus dosa. Lalu bagaimana kalau perginya pakai sepeda atau sepeda motor? Keutamaannya gimana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu bagaimana menilainya, Pak. Iya. Makanya hadis itu menunjukkan bahwa yang paling utama itu jalan kaki. Yang paling utama apa? Jalan kaki. Makanya dalam riwayat Tabrani disebutkan ada seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Itu daerah Awali sekitar 5 kilo. Tapi dia tidak pernah sekalipun absen dari sholat berjamaah. Lalu dikatakan kepada dia, kenapa kamu tidak membeli keledai atau unta yang bisa membawamu di waktu malam atau di waktu siang? Kata si Arab Badawi ini, tidak. Aku berharap setiap langkah kakiku itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Kata Rasulullah SAW, ya, laka dzalika kulluh. Semua itu kamu dapatkan. Lihat, sampai dia nggak mau beli kendaraan, Pak, demi untuk setiap langkah kakinya itu. Iya. Itu menunjukkan yang paling utama itu jalan kaki. Syekh Utsaimin rumahnya dari masjid 2 kilo, dan beliau Masya Allah jalan kaki ke masjid. Sambil jalan kaki beliau murojaah hafalan Qur'annya, Masya Allah. Anda pernah dengar bagi orang yang berkorban jangan makan sebelum sholat Idul Adha. Jika Anda makan sebelum subuh dan tidak makan minum setelah sholat Id,